Musuh bukanlah sekadar orang yang membencimu, tapi cermin yang dipasang di depan wajahmu. Mereka mengintip kelemahanmu, mencari celah, menunggu momen ketika kamu jatuh. Ironisnya, mereka justru memberi kamu pelajaran tentang seberapa kuat dirimu menahan tusukan yang tidak kasat mata. Musuh bukan untuk ditakuti, bukan juga untuk dituruti. Mereka hanyalah ujian bagaimana caramu tetap tegak tanpa harus mengotori tangan. Kamu tidak perlu mengangkat pedang untuk menebas mereka. Kadang, senjata paling tajam bukanlah pisau, melainkan sikap yang tidak terduga. Elegansi adalah racun yang mematikan, tidak terlihat, tidak berisik, tapi menghantam batin dengan keras. Dengan cara itu, kamu bisa membuat musuhmu tercabik-cabik dari dalam, tanpa kamu pernah menempelkan jari padanya. Ingat, permainan mental jauh lebih kejam daripada serangan fisik. Tubuh bisa sembuh dari luka, tapi jiwa bisa remuk hanya dengan satu sikap yang tepat waktu. Maka inilah 7 cara elegan untuk menghancurkan mental orang yang memusuhimu, tanpa menyentuhnya sekalipun. Pertama, diam yang menusuk. Diam adalah jawaban paling brutal untuk mereka yang berharap kamu bereaksi. Ketika musuhmu melemparkan hinaan, mereka haus akan balasan. Namun saat kamu tidak memberikan apapun, justru mereka yang tersiksa. Diammu adalah tamparan yang lebih keras daripada kata-kata. Dalam diam, kamu sedang menciptakan jurang antara harga diri mereka dan ketenanganmu. Mereka akan menggeliat, memikirkan apakah kata-katanya tidak cukup tajam, apakah aksinya gagal. Semakin kamu tenang, semakin mereka merasa tidak berdaya. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah pernyataan bahwa kamu terlalu tinggi untuk meladeni kebisingan kecil. Itu seperti elang yang tidak perlu menggonggong untuk menunjukkan dirinya bukan anjing. Keanggunan diam membuat mereka bertanya-tanya, mengapa dia tidak goyah? Dan ketika musuhmu mulai meracuni dirinya sendiri dengan pertanyaan itu, mentalnya sudah mulai retak. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya duduk di singgasana tenang, membiarkan mereka terbakar oleh kebingungan. Kedua, senyum yang menghancurkan. Tidak ada yang lebih mematikan daripada senyum saat diserang. Senyum itu bukan basa-basi, tapi deklarasi bahwa serangan mereka hanyalah angin lewat. Dengan satu senyum, kamu sudah meruntuhkan logika bahwa mereka bisa menjatuhkanmu. Musuh akan frustrasi karena senyum itu seakan berkata, "Kamu tidak cukup penting untuk merusak hariku." Itu seperti pisau yang masuk tanpa suara, membuat mereka sakit tapi tidak tahu di mana lukanya. Senyummu adalah simbol kontrol. Kamu menguasai medan batin, sementara mereka kehabisan amunisi. Mereka ingin kamu marah, ingin kamu meledak, tapi yang mereka dapatkan hanya wajah santai penuh ketenangan. Itu menghancurkan ego mereka lebih dari 1000 makian. Pada akhirnya mereka akan sadar bahwa usahanya hanya mempermalukan dirinya sendiri. Senyummu sudah cukup untuk membuat mereka mempertanyakan kekuatan mereka sendiri. Ketiga, sukses yang menikam. Tidak ada pembalasan paling anggun selain tumbuh semakin kuat. Musuhmu ingin kamu jatuh, tapi ketika kamu justru melesat naik, mental mereka terkoyak. Setiap pencapaianmu adalah belati yang menusuk harga diri mereka. Suksesmu adalah jawaban tanpa kata. Kamu tidak perlu berkata bahwa mereka salah. Pencapaianmu sudah berteriak lebih keras. Sukses adalah ejekan paling halus, tapi juga paling brutal. Musuh akan kepanasan, merasa usahanya sia-sia. Mereka berharap kamu terpuruk, namun yang mereka lihat adalah kamu melangkah di atas mereka tanpa perlu menoleh. Itu lebih sakit daripada semua balasan verbal. Kamu tidak sekadar mengalahkan mereka, kamu membuktikan bahwa serangan mereka tidak menghentikanmu. Itulah kemenangan sejati, membiarkan suksesmu menjadi kubur untuk kebencian mereka. Keempat, mengabaikan dengan anggun. Mengabaikan musuh bukan hanya tentang tidak peduli, tapi seni membiarkan mereka berbicara pada dinding kosong. Semakin keras mereka berteriak, semakin jelas bahwa kamu tidak mendengar. Dan disitulah rasa sakit mereka tumbuh.
Musuh ingin validasi. Mereka ingin dianggap penting dalam hidupmu. Tapi ketika kamu menutup pintu perhatian, mereka tercerabut dari panggung drama yang mereka ciptakan. Itu menghancurkan mental mereka perlahan. Mengabaikan adalah racun yang sunyi. Kamu tidak menyerang, tapi mereka yang mati-matian berusaha menarik perhatianmu akan lelah sendiri. Lama-lama, mereka akan merasa tidak berarti. Dan ketika mereka sadar bahwa hidupmu tetap berjalan indah tanpa kehadiran mereka, mental mereka runtuh. Kamu telah menang tanpa pernah mengangkat tangan. Kelima, kontrol diri yang mempermalukan. Saat musuh memancing amarah, kontrol dirimu adalah tamparan yang paling keras. Kamu tidak memberi mereka kepuasan untuk melihatmu meledak. Kamu tetap tenang, seakan mereka hanyalah anak kecil yang sedang tantrum. Kontrol diri adalah keanggunan yang langka. Orang yang marah mudah ditebak, tapi orang yang tetap kalem saat diprovokasi adalah ancaman. Musuh akan merasa inferior karena emosinya kacau, sementara kamu masih berdiri kokoh. Itu membuat mereka malu karena ketidakmampuanmu untuk dipermainkan adalah cermin kelemahan mereka sendiri. Mereka ingin menjadi penguasa permainan, tapi justru kamu yang memegang kendali. Pada akhirnya, kontrol dirimu bukan hanya melindungimu, tapi juga menghancurkan musuh dari dalam. Mereka kalah bahkan sebelum kamu berbuat apa-apa. Keenam, hidup lebih bahagia. Balas dendam terindah adalah hidup dengan bahagia. Musuhmu ingin kamu tersiksa, tapi saat kamu justru hidup penuh tawa, mereka yang menderita. Kebencian mereka menjadi senjata yang menusuk balik ke dalam diri mereka. Kebahagiaanmu adalah pengumuman bahwa mereka gagal. Kamu berjalan dengan ringan, sementara mereka memikul beban iri dan dengki. Itu adalah hukuman paling halus, tapi juga paling mematikan. Tidak ada musuh yang sanggup berdiri tenang saat melihat lawannya hidup damai. Setiap senyummu, setiap langkahmu adalah hantaman yang membuat mental mereka runtuh. Dengan bahagia, kamu tidak hanya membungkam mereka, tapi juga menegaskan bahwa hidupmu tidak bisa disentuh kebencian. Kamu sudah kebal, dan itu menghancurkan mereka lebih dari apapun. Ketujuh, biarkan semesta mengurus. Kamu tidak perlu kotor tangan untuk menghancurkan musuh. Dunia punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan. Orang yang menanam racun akan meminum racunnya sendiri. Tugasmu hanya menunggu dengan tenang. Saat kamu tidak membalas, mereka akan dibiarkan bergulat dengan konsekuensi dari perbuatannya. Semesta selalu mengembalikan apa yang ditabur, dan itu jauh lebih kejam daripada pembalasanmu. Musuhmu mungkin merasa menang di awal, tapi lambat laun mereka akan tergilas oleh ulahnya sendiri. Dan ketika saat itu tiba, kamu hanya perlu menyaksikan tanpa perlu menodai tanganmu. Hukum karma itu lebih mematikan daripada segala dendam, karena yang melumat mereka bukan kamu, tapi aturan hidup yang tak bisa mereka hindari. Itulah akhir yang paling elegan. Kamu bersih, mereka yang hancur.